Sebelumnya, aku akan mereview tentang BAMTech sebentar. Nah, terutama di setting. Nah, kalau setting BAMTech itu yang benar, yang baiknya setelah saya baca dan diskusi beberapa, itu tuh 20 Hz. Kalau biasanya kita 1 Hz, tapi sebaiknya 20 Hz. Nah, ini kan terangkan gini, kalau biasanya masalah observasi atau logging rate itu satuannya Hz sama detik. Saya akan menjelaskan masalah Hertz ini, bedanya Hertz sama detik. Nah, kalau 1 detik adalah sama dengan 1 Hertz. Tapi kalau 20 Hertz, intinya dia ngambil sampel 20 data dalam 1 detik. Jadi kalau satuannya Hertz, semakin Hertz-nya banyak, itu semakin bagus. Kalau detik, otomatis yang bagus adalah 0,0,0 detik, itu ya lebih bagus. Yang kecil, yang bagus kalau detik. Tapi kalau Hertz yang besar. Kalau yang masalah BAMTech yang lain, mungkin sama aja sih, combine ini. Ya pilihan biasanya kalau combine forward ini, tapi yang sering combine sama forward. Ini centang semua, itu aja. BAMTech. Buat rover dia SBP, tapi dia nanti langsung bentuk renegnya, navigasinya langsung terbentuk. Jadi biasanya SBP sama nav. Nah, ini untuk MLIT. MLIT itu bisa digunakan untuk kinematik, static, turn data, stop and go, convert to reneg ini dari UBX ke reneg. Nah, static bisa. Nah, ini yang nanti yang beda-bedanya di setting sini aja, tapi hampir-hampir sama aja. Ini pengolahan sininya ada on, off. Kalau yang mungkin yang lain beda. Tapi kalau untuk drone data yang ini dia langsung ada fotonya, geotagging sini. Itu. Nah, kalau convert untuk convert itu, convert to reneg. Nah, selain itu di sini data itu formatnya UBX, reneg, itu sesuai ini yang ada di sini, yang bisa masuk dari sini. Nah, kalau formatnya ACMDIT adalah UBX, UBX bukan uBlock ya, UBX. Kalau UBX biasanya itu kalau andai katanya masukin drone data, itu masuk drone data langsung UBX, navigasi langsung terbentuk seperti di BAMTech juga. Sebagai gambaran file BAMTech flag rover. Nah, dia itu file aslinya SBP. SBP. Nah, dia nanti akan terbentuk nav. Nav ini hasil pertama SBP. Bentuk SBP jadi nav gitu. Setelah diproses ada event post sama position post. Ini yang penting adalah event post sama position post. Event post adalah yang terkena trigger. Kalau position post ibaratnya seperti lidar itu. Begitu dihidupin, dia nge-record terus. Itu tadi tergantung hertz-nya. Begitu tergantung hertz-nya, berapa hertz-nya. Nah, kalau event post yang terkena trigger. Begitu juga kalau yang di MLIT. MLIT. Nah, iya, file aslinya adalah UBX itu. UBX, tapi begitu dimasukin UBX, itu nanti akan terbentuk B sama P. P itu kalau di kan nav, itu P adalah nav. Kalau di sini kan di MLIT itu adalah navigasinya kan, kalau dilihat di sini kan formatnya ada yang P itu nav. Nah, MLIT. Nah, P itu setelah diolah jadinya post sama event post. Sama itu. Post itu adalah seperti dari tadi, begitu GPS dihidupin, dia akan nge-record terus tergantung hertz-nya berapa. Semakin hertz-nya besar, semakin banyak. Event post adalah yang kena trigger.
Nah, datanya sebenarnya seperti ini. Akan kalau di mLead ini POS. Nah, ini formatnya seperti RTKlib dan BAMTech yang format kayak gini. Format begini. Ada atasnya kayak gini, terus ini kayak ada ketelitiannya. Nah, kayak gini. Ini di ini di mLead. Nah, event postnya ini kayak gini sama juga event postnya. Cuman jumlahnya lebih sedikit karena dia yang tertrigger aja. Ini yang pokok adalah quality nih, satu. Nih. Nah, kalau kita lihat di BAMTech ini posisinya ini sama seperti ini. Ini format RTKlib. Tapi kalau di BAMTech yang event postnya adalah bukan format RTKlib. Nih. Nah, ini atasnya langsung kayak gini. Nih. Dan koma. Kalau format mLead itu seperti format RTKlib semua. Modelnya kayak gini, ada kayak gininya. Nah, ini ada keuntungan dan ada kerugiannya juga. Nah, kayak gini. Nah, yang format RTKlib yang seperti mLead ini di software mLead, nah seperti ini ya. Software mLead ini bisa tarik langsung. Andai kata nanti diolah gitu ya. Seperti mLead. Ini kan postnya mLead, tarik ke sini. Nah, dia akan terbentuk gini. Bisa ketahuan posisi bentuk ini, lihat sini velocity. Nih. Nah, ya pokoknya kan ground tag ini. Nah, ininya juga yang Figma bisa pilih-pilih layarnya bisa ditambah. Ini yang untungnya yang event post. Ini event post kalau tarik sini juga bisa. Nah, ini post sama event post. Nah, bisa juga ini post ini tambah layarnya di event post, tapi nambah modelnya. Nah, event post. Nah, tapi nggak bagus tampilannya. Nanti aku liatin kalau yang pakai global mapper. Pakai global mapper event post. Begitu juga yang yang BAMTech ditarik di sini juga bisa. BAMTech flag, tapi yang post, kali eventnya nggak mau post. Nah, mau ini BAMTech. Tapi event postnya nggak mau dia. Yang event postnya, event post, tarik, nggak ada dia. Nggak ada. Ini pun data Rinek bisa ditarik di sini, nanti bisa diketahui apa, seperti yang data Rinek ya. Saya tarik data Rinek. Data Rinek. Ya, tarik. Nah, ini bisa ketahuan GPS itu hidup jam berapa, dari jam berapa ke jam berapa ke sini, bisa ketahuan. Satelit skyplotnya ini bisa ketahuan. Sini, ini yang data Rinek. Sehingga kalau mau lihat overlap sama lab, tinggal tarik Rinek-nya, base-nya jam berapa, tarik lagi yang rovernya jam berapa, overlap atau enggak. Bisa lihat di sini. Tuh. Nah, di sini tadi saya akan membandingkan event di sini ini kan kalau di overlap post sama event post ini kan nggak pas ini. Ini sebenarnya pas ini. Ini jelek nih. Kalau di overlay itu sebenarnya sini kalau menggunakan dua layer gini dia jelek. Bagus. Nah, jelek nih kalau pakai ini jelek nih. Tapi ini salah satu keunggulan dari mLead, Ini bisa buka Rinek atau apapun untuk cek kasarannya jamnya, yang localhost jamnya, dan itu tadi.
Kalau dibuka di sini bagaimana? Lebih enaknya kalau saya bukanya memang di sini. Nah, bukanya ini tentunya saya dengan data-data ini tadi. Nah, tentunya buka data-data ini di Global Mapper yang formatnya begini sama format yang begini akan berbeda. Ini format, makanya kalau buka di Google Mapper lebih baiknya pakai ini. Adalah seperti ini pakai yang ini. Nah, pertamanya kan format datanya ini tadi perlu diketahui. Kalau mlit, RTL kan sudah ada tulisan kayak gini, baru ST note kayak gini. Makanya kita harus tahu. Nah, ini pada baris keberapa sih? Kira-kira aja coba aja nih. 5 dulu. Oh, berarti kurang 5. 6, 7, 8, 9, 10. 9 coba. Oh, masih kurang. Masih ada 1. 10 berarti. Nah, 10. Terus sekarang X-nya. X-nya adalah kolom 4. Oh, kebetulan ini benar. Y-nya kolom 3. Benar. Extend apa? Elevasinya 5. Auto tag oke. Jadi selalu model gini. Mending gunakan format yang kayak gini. Nah, ini setelah semua data saya masukkan semua, saya kasih tahu nih. View. Nah, ini yang thumb tag. Bedanya post sama event post tuh ini. Post ini seperti YouTube langsung banyak sekali tergantung herd-nya tadi. Karena semakin banyak event post yang kena trigger. Itu juga yang reach, yang mread. Ini yang post ini, yang event post yang hitam. Nah, ini sebenarnya kalau ini waktu pertama kali ini datanya event postnya kecil, terus sekarang udah saya suruh naikin. Ini bakal kalau datanya event postnya rate-nya tinggi akan seperti ini, seperti bump tag. Gunanya ini juga bisa gini juga. Andai kata data ternyata pas dan di event post ini yang kasarnya yang ini nggak fix, tapi kita tahu yang sini fix, kita ngambil elevasi sekitar sini aja, diedit aja nanti di event postnya datanya diedit kayak gitu, atau kurang datanya, kan ini seragam, jaraknya hampir seragam, bisa kira-kira ngambilin titik di sekitar sini, titik di sekitar di sekitar yang post ini kan post sama event post begitu. Kalau yang tampilan ini tadi kan jelek nih. Ini antara yang udah digabung post sama event post. Mana tadi? Nah, ini layer satu post sama event post. Ini kan sebenarnya yang nggak kayak nyatu. Sebenarnya ini nyatu. Kalau datanya ini yang di sini itu nyatu sebenarnya. Ini itu datanya itu sama ini. Ini gunanya untuk mengecek juga PPK-nya itu andai kata nggak ada yang hilang atau ada nggak yang fix, itu bisa kita akali dengan data post event post ini. Gitu. Makasih.